Ya. Mohon izin, dari kita akan dengarkan dulu dari Ketua KPU ada pemberian pernyataan. Kesempatan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden wakil presiden sudah tutup, artinya sudah tidak ada lagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan datang atau akan hadir untuk mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya tahapan-tahapan berikutnya KPU akan melakukan verifikasi atau penelitian administrasi terhadap dokumen syarat calon masing-masing bakal pasangan calon presiden maupun bakal calon wakil presiden. Demikian. Diumumkan kapan dan kapan akan berakhir verifikasi? Untuk pemeriksaan kesehatan dulu ya. Untuk bakal pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran yang hadir hari ini, pemeriksaan kesehatan dilakukan pada hari esok, yaitu hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Sebagaimana yang sudah akan dimulai jam 7 pagi di RSPAD Gatot Subroto. Dan hasil dari rangkaian pemeriksaan kesehatan untuk 3 bakal pasangan calon yang sudah dilakukan pemeriksaan, itu nanti akan bersama-sama hasil dari 3 bakal pasangan calon tersebut oleh tim pemeriksa RSPAD Gatot Subroto akan disampaikan pada KPU secara resmi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 14 siang atau pada Jumatan. Dan untuk hasil akhir dari rangkaian verifikasi atau penelitian administrasi syarat bakal pasangan calon itu nanti akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 13 November 2023 dan nanti dilanjutkan dengan pengundian nomor urut bakal pasangan calon hari berikutnya tanggal 14 November 2023. Pak Habib, terkait dengan PKPU yang syarat ataupun batas usia capres-cawapres apakah sudah direvisi Pak? Ini kan terkait dengan bakal cawapres Gibran. Ya, KPU sudah mengajukan surat untuk konsultasi melakukan perubahan tersebut kepada Komisi 2 DPR RI. Pak, dan juga kepada pemerintah. Pak Hasim, terkait status dari Pak Gibran yang memang sekarang diketahui masih PDIP, apakah sebenarnya ada aturan khusus yang menyoalkan soal itu Pak? Artinya seorang tidak boleh 2 partai atau mendaftar dari partai yang berbeda ketika dicalonkan KPU. Di dalam undang-undang tidak ada persyaratan bahwa bakal pasangan calon harus anggota partai. Yang ada, kalau ada orang mau dicalonkan harus anggota partai itu kalau calon anggota DPR dan DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Jadi kalau ada orang misalkan mau dicalon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota oleh sebuah partai politik, maka dia harus menjadi anggota partai politik tersebut. Nah, syarat calon diantaranya dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Itu kalau untuk mencalonkan diri anggota DPR dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota. Untuk orang yang dicalonkan sebagai bakal pasangan calon presiden maupun wakil presiden, kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota, itu tidak ada syarat harus menjadi anggota partai politik. Artinya KPU tidak akan menyoalkan soal ini dari partai mana, kemudian statusnya. Yang akan diperiksa atau akan diverifikasi KPU hanya yang menjadi syarat calon. Karena itu tidak menjadi syarat calon ya tidak diperiksa KPU. Mas Gibran yang masih anak presiden gitu ya Pak, bagaimana caranya KPU menjaga netralitasnya? Saya kira presiden nggak punya anak ya. Yang punya anak kan orangnya. Presiden itu jabatan. Ketua KPU nggak punya anak, yang punya anak Hasyim Asy'ari. Pak, terkait dengan... Pak Hasyim, kenapa akhirnya merevisi PKPU 19 itu? Kemarin kan sepertinya hanya surat izin saja. Itu kan bertahap Mas, surat dulu, baru kemudian kita menyampaikan permohonan untuk konsultasi, bertahap. Pak, terkait dengan jadwal... berarti, Mas? Pak, terkait dengan jadwal... Si revisi itu harus sudah selesai kapan? Karena kan lagi reses juga Mas. Dan nanti kalau sudah masuk masa sidang, akan dibahas dalam berikut. Pak, terkait dengan jadwal debat Capres dan Cawapres, rencananya kapan ya Pak? Surat izin buat Mas Gibran dari Pak Presiden? Iya, jadi di dalam undang-undang kan ditentukan kalau ada orang menduduki jabatan sebagai kepala daerah, itu harus mendapatkan izin dari Presiden ya. Apakah dia gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati harus mendapatkan izin dari Presiden. Sepanjang yang kami ketahui ketika dokumen syarat calon disampaikan kepada KPU, surat izin tersebut sudah ada dari Presiden. Makanya tadi kami sampaikan bahwa dokumen persyaratan sudah dinyatakan lengkap.
Surat izin Pak, terkait keluar dengan tanggal jadwal berapa, Pak? debat capres-cawapres, Pak. Dan satu-satu ya Mbak. Mas, Surat izinnya keluar tanggal berapa dari Pak Presiden? hari ini tanggal berapa ya? Ini 25 ya? Ingat saya kok kemarin ya, 24. Nanti saya periksa lagi. Tapi intinya ketika disampaikan pada KPU, surat izin tersebut sudah ada. Terkait dengan jadwal debat capres-cawapres, kabarnya akan diselenggarakan kapan, Pak? Nanti kita bahas dulu, kalau sudah ada kepastian tentang pasangan calon atau peserta pemilu presidennya. Nanti KPU akan membahas secara internal dan kemudian dia akan membicarakan dengan tim dari masing-masing bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi tetap akan berlangsung kan ya Pak? Karena kabarnya di masyarakat ini tidak akan diselenggarakan debat capres-cawapres. Masyarakat yang mana ya Mbak? Di media sosial, Pak. Di Oke. Twitter, Pak. Sepanjang yang saya tahu di Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa kampanye dengan menggunakan metode debat capres dan cawapres itu dilaksanakan sebanyak 5 kali. Dari 5 kali itu 3 kali debat calon presiden dan kemudian 2 kali debat calon wakil presiden. Insya Allah tetap ada kampanye dengan metode debat capres cawapres. Cukup? Cukup ya? Verifikasinya pakai cara apa Pak Hasim? Apa Mas? Verifikasi datanya. Ini kenapa? Cara metodologi. Ya yang namanya memeriksa pasti mata bekerja Mas. Itu akan memeriksa dokumen yang juga disilon ya. Dokumen yang masih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu akan diverifikasi besok. Iya. Cukup? Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Saya yang nanya aneh.